Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mempresentasikan analisis Porter's Five Force Industri Manufaktur dan Jasa, yaitu sepatu lokal di Indonesia. Baik, perkenalkan, saya ada saya Ihsan Fadlur Rahman, NIM 221 2016, dan partner saya Noval Indra Lesmana 221 20 30. Baik, saya akan membacakan pengertian Porter's Five Force. Yang pertama, Porter Five Force adalah model analisis strategi bisnis yang dikembangkan oleh Michael A. Porter, yaitu digunakan untuk menganalisis tingkat pesaing dalam suatu industri, membantu perusahaan menentukan strategi yang tepat. Nah, di sini ada 5 kekuatan dari Porter ini. Yang pertama, pesaing antar perusahaan. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, daya tawar pembeli. Dan kelima, ancaman produk pengganti. Selanjutnya, gambaran industri sepatu lokal. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, industri sepatu lokal berkembang pesat di Indonesia. Nah, itu sekarang udah banyak banget sepatu-sepatu lokal yang sudah kualitasnya lumayan bagus ya di Indonesia. Yang kedua, brand lokal bermunculan seperti Kompas, Aerostreet, Ventela, dan yang lain-lain. Dan sepatu-sepatu lokal di sini udah lumayan bagus ya untuk kualitasnya. Dan itu original ya dari brand tersebut. Dan yang ketiga, didukung tren fashion dan pasar anak muda. Yang keempat, pesaing tinggi mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, di sini ada pesaing kompetitif antar perusahaan. Yang pertama, pesaing harga, desain dan branding sangat ketat. Ya, di sini banyak brand-brand yang bersaing mau dengan harga atau kualitasnya tersebut. Yang kedua, tren fashion cepat berubah, inovasi menjadi keharusan. Yang ketiga, produk memiliki target fungsi dan target pasar yang sama. Dan yang terakhir, banyak merek sepatu lokal di pasar. Selanjutnya ada trade of new trends, ancaman pendatang baru yang sedang. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, modal awal relatif terjangkau. Untuk memulai usaha, misalnya brand sepatu lokal, tidak butuh modal yang terlalu besar dibanding industri lain. Yang kedua, produksi dapat dilakukan dengan sistem outsourcing. Proses produksi tidak harus dikerjakan sendiri, tetapi bisa diserahkan ke pihak ketiga atau subkon ya. Yang terakhir, hambatan utama. Yang pertama, membangun brand awareness. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, loyalitas pelanggan. Itu harus ya guys ya. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pemasok. Daya tawar pemasok sedang. Yang pertama, ketergantungan pada satu pemasok, peningkatan risiko. Yang kedua, bahan baku utama seperti kulit, karet, sol, sepatu, dan yang lain-lain. Yang ketiga, jumlah pemasok terbatas untuk kualitas tertentu. Seperti Kompas itu kan agak susah dapetinnya, karena di situ juga ada kualitas yang sangat dijaga yang pastinya. Yang keempat, solusi menggunakan multi supplier. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pembeli, daya tawar pembeli yang tinggi. Yang pertama, konsumen mudah membandingkan harga dan kualitas antara brand A dengan brand yang B. Mungkin banyak dari konsumen yang membanding-bandingkan. Ya, mungkin dari sini bisa kita lihat juga ada harga, ada kualitas juga. Yang kedua, banyak alternatif merek sepatu. Yang ketiga, mudah berpindah ke merek lain jika kualitasnya tidak
eh, tidak yang diharapkan oleh konsumen, mungkin dia akan beralih ke brand lain atau merek lain. Yang keempat, konsumen sensitif terhadap diskon dan promo. Nah, itu mungkin ada biasanya yang kita lihat Shopee 12.12 atau TikTok 12.12. Nah, itu menjadi eh, apa penarik dari konsumen itu sendiri untuk membeli setiap brand. Trade off subtitles, ancaman produk pengganti atau sedang. Yang pertama, produk pengganti, sendal, sepatu, impor murah, produk thrifting. Sorry guys, ada iklan tahu bulat. Nggak apa-apa, kita di sini fokus saja ya guys ya. Baik, saya ulangin. Yang pertama, produk pengganti, sendal, sepatu murah, produk thrifting. Yang kedua, namun oh sorry guys, produk pengganti, sendal, sepatu impor murah, produk thrifting. Namun sepatu tetap menjadi kebutuhan utama. Baik, saya akan beralih ke partner saya, Noval Indra Lusmana. Oke, saya di sini lanjut dengan kesimpulan manufaktur, yang mana di situ ada ancaman produk pengganti dengan kategori sedang. Yang pertama, industri sepatu lokal memiliki persaingan yang sangat ketat pastinya, karena dari brand lokal, terus pesaingnya juga sekarang udah melesat. Yang kedua, daya tawar pembeli dan pesaing industri menjadi faktor utama, karena dari kualitas, dari segi bahan dan lain-lain itu menjadi salah satu persaingan di industri. Yang ketiga, strategi yang dibutuhkan ya diferensiasi desain, kualitas produk, branding yang kuat. Tanpa branding, kualitas ataupun desain yang bagus itu tidak dikenal sama masyarakat. Kita lanjut ke industri jasa, yaitu layanan ojek online. Kita bisa bilang Gojek dan Grab. Yang pertama, industri jasa transportasi berbasis aplikasi berkembang pesat karena lebih efisiensi ya, lebih mudah dijangkau, dan kita nggak ribet gitu. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital dan smartphone. Jadi kita nggak perlu lagi ke warnet ataupun kita harus pakai punya orang lain. Jadi kita bisa punya sendiri dengan smartphone kita. Memberi kemudahan, kecepatan dan efisiensi bagi masyarakat itu pasti. Karena kenapa? Kita tidak perlu ke tokonya lagi. Kita nggak perlu jauh-jauh keluar kota atau keluar negeri. Yang brand lokal itu udah ada di luar negeri misalkan. Yang keempat, didominasikan oleh beberapa pesaing besar seperti Gojek dan Grab. Persaingan berfokus pada harga, layanan, dan inovasi fitur. Ya pasti setiap layanan yang menggunakan Gojek dan Grab pasti ada tersendirinya, yaitu ramah, terus cepat, ataupun kita mudah untuk mendapatkan barang yang kita mau. Di sini ada persaingan kompetitif ya, persaingan antar perusahaan pasti dikategorikan sangat tinggi, yang mana persaingan utama antara Gojek dan Grab. Produk dan layanan yang ditawarkan relatif serupa, yaitu perbandingannya hanya sedikit. Perang promo pastinya, dan insentif bagi pengguna dan mitra driver. Otomatis seperti ya gratis ongkir, itu pasti tuh untuk masyarakat pasti ingin dapat voucher itu. Inovasi layanan menjadi faktor pembeda. Ya setiap instansi, setiap perusahaan pasti ada pembedanya walaupun relatif serupa. Pendatang baru dan pemasok, yang mana ancaman pendatang baru ini relatif rendah ya, membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi dan sistem aplikasinya kompleks, jaringan pengguna dan mitra sulit dibangun karena masih pendatang baru.
Jadi butuh pengalaman atau butuh pembelajaran dengan yang sudah jauh langkahnya. Daya tawar pemasok ini relatif sedang ya, yang mana mitra driver sebagai pemasok jasa. Driver dapat berpindah ke platform lain. Insentif mempengaruhi loyalitas driver. Otomatis dari dua platform ini para pengguna ya ingin dipermudah lah dari segi pelayanan dan lain-lain. Buyers and substitutes, yang mana daya tawar pembeli ini sangat tinggi ya. Kita tahu sendiri, jangankan di tempat lain, di pasar aja tawar menawar masih sangat tinggi. Yang pertama, pengguna sensitif terhadap harga, mudah berpindah aplikasi, promo menjadi faktor utama keputusan. Ancaman produk pengganti ini sedang, yang mana transportasi umum, kendaraan pribadi ataupun ojek pangkalan. Dari kesimpulan yang ada, Porter 5 Force ini merupakan alat analisis strategis yang membantu memahami tingkat persaingan dan daya tarik suatu industri, yang mana industri manufaktur dan jasa memiliki karakteristik pesaing yang berbeda tergantung pada produk, teknologi, dan perilaku konsumennya. Industri sepatu lokal menuntut perusahaan untuk fokus pada diferensiasi desain, kualitas produk, dan penguatan branding agar mereka ini mampu bersaing. Yang mana industri ojek online pasti lebih menekankan keunggulan teknologi, inovasi layanan, serta pengembangan ekosistem yang terintegrasi. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menentukan strategi bersaing yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan berkelanjutan bisnis. Jadi mungkin itu saja dari hasil presentasi kami berdua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.